Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, terkhusus bagi saya pribadi yang sudah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa membuat video ini. Sholawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rosid Lubis dengan NIM 1801023 jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh ibu dosen kita yang terhormat Ibu Rani Ismil Hakim. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tidak panjang lebar lagi, di video ini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Lebih jelasnya di video ini saya akan menjelaskan 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian dari desain pembelajaran. Poin yang kedua, fungsi dari desain pembelajaran. Poin yang ketiga, komponen utama dari desain pembelajaran. Poin yang keempat, model-model dari desain pembelajaran. Adapun pengertian dari desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya proses ini berdasar pada informasi dan teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru atau dalam latar berbasis komunitas. Hasil dari pembelajaran ini dapat diambil secara langsung dan dapat diukur secara ilmiah atau benar-benar tersembunyi dan hanya berupa asumsi. Dan adapun fungsi desain pembelajaran. Fungsi desain pembelajaran adalah sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja, menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya, meningkatkan kemampuan pembelajar atau instruktur, guru, dosen, dan lain-lain, menghasilkan sumber belajar, mengembangkan sistem belajar mengajar, mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. Komponen utama desain pembelajaran. Adapun komponen utama desain pembelajaran adalah pembelajar atau pihak yang menjadi fokus
Yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal dan prasyarat. Tujuan pembelajaran atau umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Dan adapun model desain pembelajaran, namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa pengertian dari model desain pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Briggs yang menjelaskan model adalah seperangkat prosedur dan berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Dengan demikian, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran, sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan ada beberapa model-model desain pembelajaran, namun di video ini saya hanya menjelaskan 3 model saja, yaitu yang pertama model classroom meeting. Yaitu karakteristik pendidikan agama Islam, salah satunya adalah untuk menghantarkan peserta didik agar memiliki kepribadian yang hangat, tegas, dan santun. Model pertemuan tatap muka adalah pola belajar mengajar yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri dan rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok. Dan adapun model desain pembelajaran yang kedua yaitu model cooperative learning. Untuk mengembangkan kemampuan bekerja sama dan memecahkan masalah dapat menggunakan model cooperative learning. Model ini dikembangkan salah satunya oleh Robert E. Slavin. Model ini membagi siswa dalam kelompok-kelompok diskusi di mana satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Masing-masing kelompok bertugas memecahkan suatu permasalahan yang dipilih. Dan adapun model desain pembelajaran yang ketiga yaitu model integrated learning. Yaitu hakikat model pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran terpadu akan terjadi apabila peristiwa-peristiwa otentik atau eksplorasi topik atau tema menjadi pengendali di dalam kegiatan belajar, sekaligus proses dan isi berbagai disiplin ilmu, mata pelajaran, pokok bahasan secara serentak dibahas. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan mengenai desain pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih banyak sebelumnya sudah mengklik video ini, sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.